Ibu? Apa kabarnya hari ini? Sepertinya semua pada semangat ya. Oke, baru istirahat ya, jadi baru sarapan, masih semangat ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, hari ini belajar apa ya? Ekonomi ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, biasa kita awali dengan doa dulu ya. Oke, kepada ketua kelas, pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran kita Oke, selamat pagi, silakan duduk semuanya. Oke, dah. Sesuai yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini tibalah saatnya kita akan uji hasil dari tugas proyek yang sudah saya berikan minggu lalu. Di hari ini kalian masing-masing kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil ya, observasi kalian terhadap permintaan dan penawaran suatu barang. Oke, sudah siap semuanya? Mari dulu dengan sebuah lagu. Boleh diikuti dalam hati ya. Sesuai yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, artinya ada pembelajaran yang berdasarkan proyek. Nah, pada pertemuan pertama kemarin kan sekalian sudah saya berikan tugas proyek dan kita sudah melewati tahap-tahap sampai kemarin tahap kalian sudah mulai melakukan diskusi serta saya sudah melihat apa saja sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, sekarang tibalah saatnya kita pada sintak berikutnya yaitu menguji hasil. Jadi kalian silakan presentasikan hasil observasi kalian selama 1 minggu ini yang sesuai dengan materi kita ya terhadap permintaan ataupun penawaran suatu barang yang kalian wawancara. Untuk uji hasil, kita mulai dari kelompok mana kelompok efektif? Sudah ready? Sudah ready? Oke, kelompok efektif akan tampil pertama ya. Jadi pada saat mereka presentasi boleh dicatat apa saja yang mau kalian tanyakan. Oke, ready semuanya? Ready? Oke, ready. Yuk kita beri aplaus dulu untuk kelompok efektif. Selamat pagi semuanya, kami dari tim efektif ingin mempresentasikan tentang hasil observasi harga penjualan PP. Tapi sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Excel dan ini ada Chelsea, ada Karisa, ada Arif dan satu lagi sakit, maaf. Pembahasan kami di sini ada perkenalan, draft pertanyaan dan video wawancara, hasil wawancara, penutupan. Di sini ada video wawancaranya. Oke, seperti yang di video tadi dijelaskan, diketahui harga 1 pempek adalah Rp1.000 dan jumlah barang yang diminta dengan harga Rp1.000 kurang lebih 300. 100 P tambah 100.000 sama dengan 1.500 Q kurang 450.000 ya. Oke. Kurang 100 P sama dengan 1.500 Q kurang 550.000. P sama dengan min 15 Q tambah 5.500. Maka fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 15 Q tambah 5.500. Ini adalah kurva permintaan pempeknya. Bisa dilihat ya. Oke, jalan-jalan ke Jambi, jangan lupa ke pasar pagi. Sekian presentasi dari kami, atas perhatiannya. Terima kasih. Oke. Dari penjualan pempek dan permintaannya ada di P kurang 1.000 per berapa gitu. Tapi rumus awalnya itu seperti apa deh? Tolong jelaskan. Slide-nya bisa dimundurkan satu, slide-nya mundur lagi. Oke. Jadi itu kan persamaan fungsi permintaannya adalah Q kurang 300, ya kan? Nah, itu kan pada pengertian permintaan sendiri kan keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Nah, Q kurang 300 itu pada waktu kapan sih? Sehari kah? Seminggu? Atau per bulan? Boleh dijelaskan lebih detail lagi? Terima kasih. Saya hanya ingin bertanya atau sekaligus menanggapi ya. Tadi di rumus tadi kan P kurang 1.000 per 2.000 kurang 500 sama dengan Q kurang 300 per 100 kurang 300. Tetapi hasilnya di sana Q kurang 300 per min 100. Harusnya itu 100 kurang 300 kan min 200. Jadi mungkin ada itu bisa diulang gitu ya. Sekian, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Teddy. Rumus awal permintaan yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Kami akan menjawab pertanyaan dari Felisa. Jadi Q300 itu dalam 1 hari. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dan juga pengkoreksian dari Jaydan. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa misalnya kami memang ada kesalahan dalam mengisi rumus dalam fungsi permintaan yang dimana 100 kurang 300 itu hasilnya harusnya 1000 min 200. Jadi akan saya tuliskan 2000 kurang 500. Oh, 1500. Sorry. 1500 sama dengan Q kurang 300 per 100 kurang 300. P kurang 1000 per 1500. 500. Hah? Apa?
berapa, P2 berapa, lalu Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Dimasukkan rumus jadi berapa. Kan dirumuskan. Min P. P sama dengan berapa? 100 per 5 Q. Jadi plus. Ini. Apakah sudah jelas untuk Teddy dan Jayden? Oke. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan juga dan sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami, maaf kalau ada kata-kata yang salah atau banyak kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih. Kami dari kelompok permintaan akan mempresentasikan tentang hasil dari observasi kami. Yang pertama, saya akan mengenalkan kelompok dulu. Saya Felisa Tabita sebagai dokumentasi, dan teman saya Marcel Alfiano Huang sebagai pembuat laporannya, dan teman saya Marcelino sebagai wawancaranya, dan teman saya Jennifer Paramita sebagai yang membuat PowerPoint-nya. Oke, jadi kami mewawancarai tukang cilor, wirausahawan tukang cilor, yang lokasinya ada di depan SMK Dharma Loka, dan waktu wawancarainya adalah Kamis 17 November 2022. Nah, untuk draft pertanyaan apa aja sih pertanyaan yang kami berikan kepada tukang cilor tersebut? Yang pertama, ada harga satuan ciloknya, dan apa aja sih bahan dasarnya, takaran bahan yang dibutuhkan berapa ya, modal yang dibutuhkan itu berapa, keuntungan perharinya, kenapa ibu cilok berjualan di depan SMK Dharma Loka, jika ada pesaing, apakah harga cilok tersebut akan diturunkan atau dinaikkan, apa yang terjadi jika bahan dasarnya itu naik. Nah, oke, silakan tonton video untuk menjawab draft pertanyaan ini. Ini ada video tutorial. Oke, begitulah video untuk mewawancarai kami. Seharusnya pertanyaan-pertanyaan. Hasil wawancara, diketahui penjual cilor menjual satu tusuknya dengan harga Rp1.000 dan mendapatkan permintaan sebanyak 400 per harinya. Jika naik Rp500 menjadi Rp1.500, maka permintaannya juga berkurang sebanyak 50 tusuk menjadi 350 tusuk. Fungsi permintaannya P dikurang P1 per Q2 kurang Q1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Untuk pemasukan angkanya, P dikurang 1000 per 1500 kurang 1000 sama dengan Q dikurang 400 per 350 kurang 400. P kurang 1000 per 500 min 50. P sama dengan min 10Q tambah 5000. Fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 10Q tambah 5000 per harinya. P-nya ini adalah harga satuan cilornya. Harga satuan cilornya Rp1.000. Q ini adalah jumlah pertusuk yang dijual dalam satu hari. 1000 ini adalah harga awal sebelum dinaikkan. Q harga awal adalah 400 per hari. Ditambah 500 dari fungsi permintaannya, 5000. Sama dengan min 1000 dikali 400 jadi min 4000. Jadi terlihat di sini ya, jika harganya Rp1.000, per tusuk yang dijual sehari itu 400 tusuk. Jika harganya naik menjadi 1.500, harga yang dijual juga jumlah yang dijual juga berturun menjadi 350. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah sangat jelas. 5, 6 tidak ada. Oke. Sekian dari presentasi kami kelompok permintaan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Apabila harga satu buah cimori naik menjadi 8.000, maka jumlah barang yang diminta berkurang 2 dus. Sehingga pertama-tama untuk mencari fungsi permintaan, kita cari dulu P1-nya. P1 itu permintaan awal. 4. Untuk mencari fungsi permintaan, kita menggunakan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 sama per Q2 dikurang Q1. P dikurang 7.000 per 8.000 dikurang 7.000 menjadi P dikurang 7.000 per 1.000. Q dikurang 6 per 4 dikurang 6 menjadi Q dikurang 6 per Kami, tapi segitunya udah menjawab semua draft pertanyaan yang sudah kami sediakan. Lalu, kami akan menentukan hasil wawancara untuk menentukan rumus fungsi permintaannya. Yang pertama, harga per pieces dari kentang tersebut adalah 1.000. Lalu mereka menjualnya. Oke, selanjutnya kelompok video kita silakan.
Selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini aku akan mempresentasikan hasil observasi pasar produksi kami. Kami menanyakan atau mewawancarai pedagang sate di depan SMK Dharma Loka. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami dari kelompok Equilibrium. Pertama ada Ervin Chandrawan sebagai pewawancara kami. Selanjutnya ada Christian Bagas Panjaitan sebagai dokumenter. Lalu saya sendiri sebagai presentator. Selanjutnya ada Jayden Jan Sadikeng sebagai yang membuat PowerPoint kami. Nah, di sini ada topik pembahasan kami. Yang pertama ada hasil wawancara. Selanjutnya ada tabel jumlah permintaan serta fungsi dan kurva permintaan. Pertama-tama kita akan membahas tentang hasil wawancara kami. Itu 8.000, maka permintaannya akan berjumlah 800.000. Kalau dinaikin lagi menjadi 10.000, permintaannya akan berkurang menjadi 7. Kalau misalnya di harga normal yaitu 10.000, maka permintaannya akan menjadi 700.000. Sebaliknya 8.000. Kalau 8.000 pasti permintaannya akan lebih banyak lagi. Kesimpulan kami yaitu permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta kepada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaan akan menjadi lebih banyak lagi. Nah, kamu nanya, apakah ada pertanyaan? Ya, ada yang ingin ditanya? Tidak ada. Jika tidak ada, next. Baik, cukup jelas ya. Pagi-pagi makan Indomie. Cakep. Siangnya makan bubur ketan. Cakep. Cukup sekian presentasi dari kami. Cakep. Semoga bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Ya, silakan kita merefleksi. Kita refleksi ya, melihat kembali ke dalam diri kita. Oke, silakan disaksikan. Dari mulai perjalanan ke peraduan, sejauh mata memandang, ibu-ibu malang melintang di jalan pasar, bergula dengan waktu, menembus dinginnya pagi. Ibu pedagang mencari para pelanggan. Bagian sudah untuk melatih kalian untuk persiapan kerja, ya. Kita juga ada bingo. Kita juga ada bingo. Ada. Gimana selesaikan? Bendo ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk KKP-nya silahkan dilanjutkan di rumah dan minggu depan akan kita bahas. Oke, itu kalau pembelajaran tadi kita banyak mendapatkan pembelajaran ya, dan boleh diterapkan nilai-nilai positifnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini karena tadi diawali dengan doa, jadi kita akhiri dengan doa. Boleh didoa. Semua berdiri. Sebelum menyelesaikan pelajaran kita pada siang ini, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai.